warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Lutfia Alfatinur, yang kedua Aisyah Arifin, yang ketiga Akbar Erwin, yang keempat Rahmat Nur Arsyad, dan yang kelima yaitu Anwar. Di sini kami akan menjelaskan tentang probability sampling. Apa sih itu probability sampling? Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Secara umum, teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang paling umum untuk studi opini publik, polling pemilu, dan studi lain yang hasilnya akan diterapkan pada populasi yang lebih luas. Oleh sebab itu, dalam hal ini harus memberi keterangan bahwa metode penelitian yang dilakukan harus mewakili populasi yang lebih luas. Probability sampling juga bisa diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan acak. Sampel random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tergolong dalam kategori probabilitas. Pada teknik ini, setiap anggota dari suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Contoh sampel random sampling penelitian kesehatan. Contoh pertama penerapan sampel random sampling adalah dalam kasus penelitian kesehatan, seorang peneliti ingin mengevaluasi efektivitas sebuah obat baru terhadap penyakit tertentu. 2. Survei opini publik. Contoh kedua penerapan sampel random sampling adalah pada survei opini publik. Sebuah lembaga survei ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang sebuah isu kebijakan terbaru. Contoh ketiga, riset pasar. Contoh terakhir penerapan sampel random sampling adalah pada riset pasar. Sebuah perusahaan ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap produk baru merek. Demikian penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang stratified random sampling. Stratified random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok atau strata yang memiliki karakteristik tertentu. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa setiap strata terwakili secara proporsional dalam sampel yang diambil. Contoh penerapan stratified random sampling. 1. Studi kepuasan mahasiswa. Jika sebuah universitas ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa, mereka dapat membagi mahasiswa berdasarkan fakultas, misalnya fakultas ekonomi, teknik, dan sastra. Jika total mahasiswa adalah 600 dan ada 3 fakultas, penelitian dapat mengambil 100 mahasiswa dari setiap fakultas secara acak untuk mendapatkan 300 sampel. Kedua, riset kesehatan. Dalam studi kesehatan, masyarakat populasi bisa dibagi berdasarkan kelompok usia, anak-anak, dewasa, lansia. Peneliti dapat menentukan bahwa dari setiap kelompok usia diambil 50 orang secara acak untuk memastikan bahwa semua kelompok usia terwakili dalam penelitian. Ketiga, riset pasar. Sebuah perusahaan ingin melakukan survei terhadap konsumen produk baru. Mereka bisa membagi konsumen berdasarkan kategori pendapatan rendah, menengah, tinggi, dan kemudian mengambil sampai 30 orang dari setiap kategori secara acak untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pasar. Selanjutnya, cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak berdasarkan area atau wilayah dari populasi tertentu. Metode ini digunakan ketika populasi terdistribusi dalam kelompok-kelompok yang dapat diakses dengan mudah, seperti dalam survei rumah tangga atau survei daerah. Contoh cluster random sampling. Seorang peneliti ingin melakukan studi untuk menilai kinerja mahasiswa tingkat 2 dalam pendidikan bisnis di seluruh AS. Tidak mungkin melakukan studi penelitian yang melibatkan mahasiswa di setiap universitas. Sebaliknya, pengambilan sampel klaster memungkinkan peneliti untuk menggabungkan universitas-universitas dari setiap kota ke dalam satu klaster. Klaster-klaster ini kemudian menentukan populasi mahasiswa tingkat 2 di AS. Selanjutnya, baik menggunakan pengambilan sampel acak sederhana atau pengambilan sampel acak sistematis dan memilih klaster secara acak untuk studi penelitian. Selanjutnya, dengan menggunakan pengambilan sampel sederhana atau sistematis, mahasiswa tingkat 2 dari masing-masing klaster yang dipilih ini dapat dipilih untuk melakukan studi penelitian. Multistage random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam beberapa tahap bertingkat. Setiap tahap melibatkan pemilihan elemen secara acak dari populasi atau subjek kelompok yang berbentuk sebelumnya
Metode ini digunakan ketika populasi terlalu besar atau terbesar luas sehingga tidak praktis untuk melakukan pengambilan sampel dalam satu langkah langsung. Contohnya, proses dan penerapan setiap tahap dalam studi untuk menggambarkan cara kerja multistagi random sampling. Yang pertama, survei kesehatan masyarakat di Indonesia. Dari 38 provinsi di Indonesia, 6 provinsi dipilih secara acak. Yang kedua, sampling pada kabupaten kota. Dari setiap provinsi terpilih 3 kabupaten kota dipilih secara acak. Yang ketiga, di setiap kabupaten kota yang terpilih 2 kelurahan dipilih dengan memperhatikan pembagian antara daerah perkotaan dan pedesaan. Itulah tadi contoh dan materi multistagi random. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan sampel yang representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Dengan menggunakan probability sampling, resiko bias dapat dikurangi dan validitas hasil penelitian meningkat, membuat ideal untuk penelitian kuantitatif yang membutuhkan hasil yang dapat digeneralisasi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang telah kami paparkan dari kelompok 6. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!